Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bersama Budia. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema satunya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baiklah adik-adik, adapun tujuan pembelajaran pada tema ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dongeng dan jenis-jenis dongeng. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami sifat pertukaran atau kumulatif pada penjumlahan. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan pola lagunya. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk pada pokok pembahasannya. Nah, di sini kita akan membaca sebuah dongeng. Adik-adik di rumah siapa nih yang suka membaca dongeng? Nah, sekarang kita akan membaca sebuah dongeng Pohon Apel yang Tulus. Ibu harap adik-adik di rumah juga ikut membaca ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Adik-adik, setelah membaca dongeng tersebut, sekarang kita akan mengidentifikasi. Nah, judul dongeng yang tadi kita baca adalah Pohon Apel yang Tulus. Pesan yang dapat kita ambil yaitu, apabila membantu orang lain hendaknya dilakukan secara tulus tanpa mengharap imbalan. Yang kedua, jangan pernah melupakan teman yang selalu membantu kita di saat kesulitan. Nah, adik-adik tahu nggak sih dongeng itu sebenarnya apa? Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi, dongeng itu merupakan cerita fiksi atau khayalan. Nah, pada dongeng tersebut bisa kita lihat bahwa pohon apel bisa berbicara. Pada faktanya, pohon apel itu tidak bisa berbicara. Nah, oleh karena itu, dongeng disebut cerita khayalan. Ada banyak jenis dongeng, contohnya seperti dongeng fabel, dongeng jenaka, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kemudian kita akan belajar sifat pertukaran atau kumulatif. Nah, di sini ada sebuah cerita. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di kedua kotak seperti ini. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering. Dayu menghitung semua daun kering. Ternyata semua daun kering berjumlah 50 helai. Dayu ingin mengetahui jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, adik-adik, dari contoh tersebut merupakan contoh sifat pertukaran atau yang biasa disebut dengan sifat kumulatif. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menyanyi. Di sini kita akan menyanyi lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud. Ibu harap adik-adik di rumah ikut menyanyi juga ya. Cemara pohon rambutan
penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya penilaian harian. Di sini Ibu sudah memberikan soal yang harus adik-adik jawab. Untuk link Google Form-nya nanti akan Ibu kirimkan melalui WA grup Walmur kelas 3. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya tetap menyenangkan dan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih atas partisipasi adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.